Halo semuanya, kembali lagi bersama GeoSoftware Community. Pada video kali ini, saya mencoba untuk menjelaskan apa itu instruksi kondisional menggunakan bahasa pemrograman Python. Pada video ini, kita akan banyak sekali mendengar kata kunci seperti if, elif, dan else sebagai suatu statement. Dalam kehidupan sehari-hari kita, tentunya kita sering membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya, saya akan pulang dari tempat kerja dan ke rumah. Dan jika saya memiliki uang, tentunya saya memiliki beberapa keputusan. Salah satu keputusannya, yaitu dengan pulang menggunakan taksi. Tetapi, jika saya tidak memiliki uang, tentunya saya tidak bisa pulang menggunakan taksi. Dan dengan kondisi ini, saya memilih untuk pulang dengan berjalan kaki. Bagaimana cara berpikir ini bisa digunakan dalam bahasa pemrograman Python? Jika misalnya kita memiliki pernyataan dengan kondisi tertentu, kita akan melanjutkannya dengan keputusan tertentu. Misalnya, dari pernyataan 1A dan B, kita ingin lanjut untuk pernyataan 2A, B, C dengan kondisi tertentu. Jika tidak bisa, tentunya kita bisa lanjut ke pernyataan 3A, B, C. Tetapi bagaimana program kita bisa menentukan untuk memilih pernyataan 2ABC atau 3ABC. Maka itu, dari bahasa pemrograman Python, kita menggunakan kata kunci if untuk memilih pernyataan yang bercabang seperti pernyataan 2 dan pernyataan 3. Sekarang, kita lanjut untuk mencoba melakukan coding menggunakan kata kunci if, elif, dan else. Umumnya, penggunaan if yaitu seperti berikut. Kita tuliskan if, kemudian saya masukkan true. Dan saya titik 2, kemudian saya klik enter. Dan di bawah if, saya akan print benar. Bentuk ini menunjukkan bahwa if benar atau true, dia melakukan print dengan kata yaitu benar. Kenapa true? Pada dasarnya, penggunaan if, elif, dan else yaitu berdasarkan suatu kondisi. Dan yang di bawah ini akan dijalankan jika kondisi if ini adalah benar, yaitu atau true. Jika kita klik shift enter, dia akan terprintkan benar. Tapi bagaimana jika ini adalah false? Jika kita klik false sebagai satu bagian dari boolean dan klik shift enter, dia tidak akan muncul apapun. Untuk ini, jika kita misalnya klik enter dan kita backspace dan kita klik misalnya print sampai jumpa dan klik shift enter, akan mengeluarkan output sampai jumpa. Kenapa? Karena if yang false ini dia tidak akan memprintkan untuk benar. Dan print untuk sampai jumpa ini tidak berada dalam indentation atau tabnya dari baris pertama if false. Tab ini sangat penting, biasanya berupa spasi 4 kali atau kita bisa juga menggunakan tab, misalnya kalau untuk space 4 kali seperti ini. Jika tidak, tab juga bisa. Dan dia akan menjadi bagian dari baris pertama if. Jika if ini kita nyalakan, atau kita masukkan true, dan klik shift enter, kedua yang akan muncul, yaitu dia print outputnya benar dan sampai jumpa. Saya contohnya lagi untuk yang ini. Jika ini printnya kita print untuk sampai jumpa, kita enter, kita shift enter, tetap sama. Tapi jika kita ubah ke false, dia tidak mengeluarkan apapun. Sekarang kita backspace untuk print sampai jumpa. Nah, if ini biasanya ditemani dengan kata kunci lainnya.
kita enter, kemudian backspace, yaitu dengan else. Jika else, kemudian kita titik 2, dan klik enter, kita masukkan print, yaitu salah. Nah, dengan if-nya false, dan klik shift enter, dan dia akan terprintkan salah. Kenapa? Karena jika if pada baris pertama ini salah, dia tidak akan print yang di bawah ini. Tapi setelah salah ini, dia akan melewatkan untuk statement yang ini, dan dia akan masuk ke dalam else, yaitu yang salah, yang akan print salah. Untuk menghasilkan suatu kondisi, yaitu true atau false, untuk if, kita bisa menggunakan pada berbagai variabel tipe data. Yaitu contohnya untuk string. Kita masukkan if, kemudian saya akan masukkan x, kemudian dua kali sama dengan, misalnya nama saya Jeffrey. Dan saya akan print halo Jeffrey. Sebelum itu, saya akan masukkan dulu variabel x ini dengan nama berupa tipe data string. Ini saya namakan Jeffrey. Maka jika kita shift enter, dia akan keluar halo Jeffrey. Tapi jika kita tambah seperti yang dilakukan di atas, jika misalnya else, yaitu artinya jika pernyataan di atas ini salah, yaitu X tidak sama dengan Jeffrey, dia akan lanjut ke else. Dan di else, saya akan print salam kenal, misalnya. Jika X ini, variabel ini saya ganti, misalnya Robert. Kemudian saya shift enter, dan X yang Robert ini, jika tidak sama dengan Jeffrey, dia akan melewatkan untuk print halo Jeffrey. Dan dia akan lanjut ke else, yang merupakan false dari pernyataan berikut. Dan dia akan memprintkan salam kenal. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kata kunci lainnya selain if atau else, yaitu elif. Saya masukkan di bawah dari if, di bawah print ini. Saya klik backspace, dan saya masukkan elif. Elif ini adalah kependekan dari else if, yaitu suatu kata kunci, jika ini salah, dia akan masuk ke dalam elif. Kita masukkan misalnya X, dua kali sama dengan Jayan. Titik 2, maka dia akan print halo Jayan. Jika di X ini kita ganti namanya Jayan, dan kita klik shift enter, dia akan memunculkan halo Jayan. Variabel X sama dengan Jayan ini, dia akan masuk dalam if X, jika X sama dengan Jeffrey, maka dia print. Tapi kenyataannya tidak, dan dia akan lanjut ke bawahnya, yaitu elif. Jika elif X yaitu sama dengan Jayan, dan kondisinya true, benar, dia akan print halo Jayan. Jika keduanya salah, dia akan masuk ke yang terakhir, yaitu else, dan dia akan print salam kenal. Bentuk seperti ini seringkali dinamakan cascade. Seperti ini tulisannya. Dan elif ini bisa ditambahkan di bawahnya sebanyak yang diinginkan. Nah, sekarang saya menunjukkan melakukan if, elif, else, dan menggunakan tipe data selain string, yaitu integer dan float. Saya ambil contoh, saya akan membeli makanan di warung, misalnya. Saya coba dulu buat statementnya, yaitu if, saya buat variabelnya akan uang. Jika lebih atau sama dengan dari 20.000, titik 2, maka saya akan dapatkan sop buntut.
Jika tidak, atau else, saya akan print uang tidak cukup. Nah, sekarang saya masukkan variabel dari uang ini. Jika saya masukkan uangnya sama dengan 25.000 dan saya shift enter, saya dapatkan sop buntut. Karena uang di 25.000 ini, variabel ini akan masuk dalam baris pertama if. Jika di atas 20.000, maka dia akan print sop buntut. Dan dalam kondisinya 25.000 ini adalah true, dan dia akan print sop buntut dan akan melewatkan else yang di bawah ini, sehingga dia akan nyamprint sop buntut. Jika kita masukkan misalnya 10.000 dan shift enter, dia mengeluarkan uang tidak cukup, karena dalam kondisi ini dia adalah false. Nah, saya akan tambahkan beberapa code. Saya tambahkan elif seperti yang saya lakukan di atas ini, dimana uang misalnya dia lebih atau sama dengan dari 10.000, maka saya akan print nasi goreng. Saya bisa tambahkan lagi, misalnya elif uang jika lebih atau sama dengan dari 5.000, maka saya mendapatkan gorengan. Nah, jika misalnya uang saya masukkan 7.000, saya shift enter, maka saya mendapatkan gorengan. Karena dia false di sini, dan sini dia true, sehingga dia akan print gorengan saja dan melewatkan ketiga-tiganya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk lebih kompleks. Contohnya, kita akan melakukan if di dalam if. Kita bisa melakukan tambahan if di dalam if seperti ini. Tapi saya akan coba melakukan tambahan if di dalam nasi goreng. Di dalam statement elif ini, di bawah print nasi goreng, saya akan tambahkan if. Jika if uang lebih atau sama dengan dari 15.000, maka saya akan print dengan hati ampla. Dan di bawah ini, saya coba tambahkan else juga. Maka saya akan print tanpa hati ampla. Nah, sekarang jika kita coba uang ini kita ganti value-nya ke 12.000 dan kita shift enter, dia akan masuk makan nasi goreng tanpa hati ampla. Dengan urutannya itu 12.000 false di sini, dia masuk ke dalam sini. Dan uang ini 12.000 true, yaitu di atas 10.000, dia akan print nasi goreng. Nasi goreng ini akan muncul. Kemudian akan ada masuk ke if lagi. Jika uang 12.000 ini lebih dari 15.000 dan kondisi ini adalah false, maka dia akan lanjut ke else. Dan dia akan print tanpa hati ampla, seperti yang muncul pada output tersebut. If, elif, else ini tidak hanya untuk print saja, tapi kita bisa melakukan statement lainnya. Contohnya, untuk setiap ini adalah, misalnya sop buntut ini adalah harganya 20.000, maka dari uang ini kita akan masukkan variabel baru, sisa sama dengan uang dikurang 20.000 ini. Maka saya akan print sisa uang. Saya klik koma dan saya masukkan variabel sisa. Nah, saya akan lakukan hal yang sama. Saya tinggal copy saja untuk saya nasi goreng dengan hati ampla. Jangan lupa indentation-nya ini saya kurang 15.000. Dan kemudian untuk else-nya juga tanpa hati ampla saya kurang 10.000. Saya lakukan hal yang sama untuk gorengan, itu yang di elif ini. Ini saya ganti 5.000. Nah, dapat tebak
kalau misalnya kita pilih, uang ini kita ganti value-nya menjadi 30.000. Nah, kita klik Shift Enter. Dia akan muncul. Pertama, kondisinya true dan di print stop buntut. Dan uang ini akan dikurangi 20.000 dan akan masuk ke dalam variabel sisa. Dan dia akan print sisa uang, yaitu sisanya. Dan sisa uang adalah 10.000, di mana 30.000 ini kurang 20.000 adalah sama dengan 10.000. Saya coba lagi, 17.000 misalnya. Nah, saya akan dapatkan nasi goreng dengan ampla dengan sisa uang 2.000. Yaitu di sini. Dan 17.000 ini kurang 15.000. Yang print sisa uang, sisanya, yaitu 2.000. Sampai sini, kita sudah mempelajari bagaimana untuk melakukan instruksi kondisional menggunakan bahasa pemrograman Python. Yaitu dari strukturnya berupa struktur instruksi kondisional bercabang dengan if else, dan juga dengan kondisinya yaitu berupa boolean true false dengan output yang diinginkan. Kemudian tipe-tipe data yang kita gunakan dalam penggunaan instruksi kondisional yang berupa string dan juga integer atau float yang akan menghasilkan boolean untuk kondisi dari if else elif tersebut. Dan kita juga mempelajari struktur kondisional dari berupa cascade yang berupa perpaduan dari if, elif, else dengan kondisi dan hasil masing-masing yang bercabang ini. Dan juga beberapa instruksi yang bisa dimasukkan ke dalam if, elif, else ini yang harus dalam bentuk indentation di bawah kondisi tersebut. Sekarang saya ingin rekan-rekan sekalian untuk mencoba latihan. Saya mencoba untuk memasukkan satu tabel klasifikasi. Saya masukkan, saya ubah dulu sel ini menjadi markdown. Kemudian saya akan insert image. Choose filenya. Dan ini adalah gambar yang saya ingin masukkan. Saya klik Shift Enter. Nah, inilah tabel klasifikasi kalau di geologi pada baduan sedimen berdasarkan ukuran butirnya dan juga fractionnya. Nah, untuk klasifikasi tabel ini untuk menghasilkan gravel konglomerat ini kita menggunakan dua variabel. Tadinya itu adalah yang ini dan yang ini. Jadi variabel yang kita masukkan pertama adalah length-nya. Untuk ininya kita SX dulu. Dan nanti tipe datanya adalah float. Kemudian yaitu fraction. YY. Dan nanti tipe datanya akan berupa string. Sekarang kita masukkan code untuk instruksi kondisional ya. Pertama-tama kita akan buat kondisi untuk ukuran butirnya. Kita ukuran butirnya akan menggunakan satuan milimeter yang berdasarkan yang dari 4096 ini sampai 0,0001. Pertama-tama kita if dan length-nya ini kita akan buat di atas atau sama dengan dari, kalau untuk level ini 2. Kita enter. Dan kita akan buat if kedua. Dan if kedua ini akan menggunakan variabel fraction yang akan menunjukkan antara unlitified atau litified. Dengan fraction, jika if fraction sama dengan unlitified, maka akan print gravel. Dan kita buat elif-nya, fraction sama dengan litified, maka dia akan print konglomerat. Nah, sekarang kita akan juga buat untuk else-nya. Jika pada fraction ini tidak memenuhi kriteria litified atau unlitified, lebih gampangnya kita akan print
error. Sekarang kita lakukan yang sama untuk row yang sandstone dan mudstone. Kita cukup copy paste saja 2 kali. Dan untuk yang kedua ini kita tambahkan else nya, jadi elif, dan length-nya lebih besar daripada 0,03. Unidentified-nya akan menghasilkan sand, dan untuk identified-nya sandstone. Nah, dan yang terakhir adalah kita buat elif dan di atas 0. Jika di atas 0, untuk unidentified-nya namanya akan menjadi mud, dan identified-nya menjadi mudstone or shell. Nah, sudah beres. Sekarang setelah if, elif, kita akan juga buat untuk else-nya. Untuk else-nya akan diprintkan jika yang dimasukkan pertama ada length-nya itu lebih kecil daripada 0 atau lebih besar daripada 4096. Nanti akan printnya agak lebih mudah, error saja. Untuk yang batas atasnya, yaitu graph atau konglomerat, jika di atas 2, maka dia juga akan memasukkan angka di atas 4096. Jika 5000, dia masuk juga ke dalam kondisi akan true untuk kondisi yang ini. Kita bisa masukkan logika operasi lainnya yang nanti akan dijelaskan pada video-video berikutnya, yaitu adalah n, bisa n, bisa or, tapi ini kita memakai n. Dan n length-nya itu harus lebih kecil atau sama dengan dari 4096. Oh, jangan lupa untuk length, karena kita menggunakan tipe data float, ya untuk lebih amannya kita memberikan titik 0, karena float ini untuk yang koma-koma. Nah, cukup. Sekarang kita akan coba, misalnya length-nya kita masukkan 0,01 atau 0,1. Dan untuk fraction-nya kita masukkan identified. Dan kita klik shift enter, dia akan muncul sandstone. Jadi kita coba cek untuk length-nya 0,1, itu sekitar sini 0,1 ya, dan dia akan masuk ke dalam identified dan dia akan muncul sandstone. Nah, dari sini kita code-nya kita ini sudah benar. Jika misalnya kita ubah, kita tambahkan unidentified, maka benar, send, ya benar. Jika kita coba untuk errornya, jika errornya misalnya min 1, maka error. Jika lebih dari 4096, 5000 misalnya, ini masih masuk dalam send, seharusnya error. Kenapa? Kita coba cek. Jika length 5000, dia akan false di sini karena ada kondisi ini. Jika lanjut, oh, kita dapat lihat kalau misalnya length di atas 5000 berada di atas 0,063. Kita bisa tambahkan juga seperti hal yang dilakukan di atas ini. Kita copy saja, dan length-nya ini kita buat di bawah 2. Kita hapus dan masukkan 2.0. Lakukan hal yang sama untuk yang ini, dan dia dibahas di bawah 0,063. Kita coba cek lagi, shift enter, dia masukkan error. Jika kita coba cek lagi dengan unidentified
divide-nya. Jika fractional divide-nya kita ubah, misalnya X, kita shift enter, masukkan error. Coba benarkan dulu yang lengthnya. Error. Kita ubah lagi ke divide, masuk ke kolom berat. Nah, dari hasil coba pengecekannya, code kita ini sudah menyesuaikan dengan tabel yang ada ini, sehingga kita cukup memasukkan beberapa variabel-variabelnya, yaitu length dan fraction, dan dia akan menghasilkan hasil klasifikasinya, yaitu hasil yang kita inginkan. Banyak sekali aplikasi yang dapat digunakan menggunakan instruksi kondisional pada bahasa pemrograman Python. Teman-teman bisa melakukan latihan dan mencoba-coba untuk programnya sendiri. Ini adalah akhir dari video. Sampai jumpa pada video selanjutnya.